Selamat datang di rangkuman materi kelas 5 tema 7 subtema 2 muatan pelajaran IPS. Di pembelajaran 1 akan membahas tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Susunan acara dalam upacara tersebut sebagai berikut. 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pengibaran bendera merah putih dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dalam acara tersebut, Latif Hendraningrat memberikan aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Tokoh yang hadir adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi serta Latif Hendraningrat dan Suhud. Di pembelajaran kedua tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua. Tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Diperhatikan peta pikiran tentang peristiwa Rengas Dengklok, yaitu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Hatta, Soekarno, Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra. Tokohnya adalah tokoh pemuda. Yang terjadi di Rengas Dengklok adalah terjadi perdebatan antara golongan tua dan muda dalam waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya adalah Soekarno-Hatta dibawa menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di pembelajaran ketiga tentang proklamator, gambar di samping adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang menjabat tahun 1945 sampai 1967.
Dia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indes School di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Eurospec Lagene School, Mojokerto, Jawa Timur, dan Teknis Hogore School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Insinyur Soekarno dijuluki sebagai singa podium karena pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa. Beliau telah berjuang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Gambar di samping adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1957. Dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya adalah ditempuh di Eurospec Lagere School di Bukit Tinggi dan Merwitgebreit Lagere Onderwijs atau Mulo di Padang, dan Handels Middelsbare School di Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi karena sangat perhatian terhadap rakyat, sehingga beliau memelopori gerakan koperasi yang prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan ekonomi lemah. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamator dan berperan aktif dalam usaha memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Coba dijawab pertanyaan berikut. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Yaitu terjadinya berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi dan berbagai usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945, yaitu Belanda mengibarkan bendera merah, putih, dan biru di atap Hotel Yamato, Surabaya. Kemudian rakyat menyerbu hotel dan menurunkan dan merobek warna biru bendera, kemudian dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Peristiwa apa yang melatar belakang dibangunnya Tugu Muda di Surabaya? Yaitu pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan tentara Jepang tewas. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Yaitu rakyat Kalimantan berusaha menyambut kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan berbagai rapat. Di pembelajaran 4, yaitu proses pembentukan NKRI, PPKI singkatannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan
dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil sidang PPKI pertama yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sedangkan hasil sidang PPKI kedua yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 adalah menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Kemudian membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Tujuan pembentukan KNI adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Gambar di samping adalah Ahmad Soebardjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Peran beliau yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke unsur-unsur budaya. Unsur budaya yaitu religi atau kepercayaan, selanjutnya mata pencaharian, teknologi dan peralatan, selanjutnya kesenian, kelima pengetahuan dan sistem kekerabatan, serta bahasa. Ke pembelajaran 5 yang membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya karena negara sekutu yaitu Belanda dan Inggris dan Jepang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Itulah yang melatar belakangi adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik adalah perlawanan yang dilakukan dengan cara kontak senjata, sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan dilakukan melalui meja-meja perundingan. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Yaitu berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Selanjutnya, apa isi perjanjian Rum-Royen? Yaitu pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Kemudian, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Apa yang dimaksud agresi militer Belanda dan kapan terjadinya? Agresi militer Belanda artinya adalah
serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1945. Di pembelajaran 6 membahas tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Diperhatikan peta pikiran berikut yang tentang peristiwa Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang diadakan di Den Haag, Belanda. Tokohnya adalah Van Marszeven dan Sultan Hamid II. Sedangkan hasil KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membantu Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang kemudian keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Sedangkan keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Yaitu melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, Belanda tidak mengakui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia karena adanya tekanan politis dari veteran tentara Belanda. Kemudian, makna Konferensi Meja Bundar bagi bangsa Indonesia adalah bahwa KMB merupakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Yaitu makna Konferensi Meja Bundar bagi bangsa Indonesia adalah KMB merupakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Sekian dan